Bapak Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya saya izin untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, sudah Profesor Bontir yang sedang berjaga pada klinik pada siang hari ini, Pak. Sebelumnya saya di sini izin untuk mencatat identitas Bapak terlebih dahulu ya, Pak ya. Apakah Bapak bersedia, Pak? Di Bapak sebelumnya, Bapak dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Ezel. Bapak Ezel, Pak ya. Usianya berapa tahun, Pak? 25 tahun. 25 tahun, Pak. Laki-laki ya, Pak ya. Sebelumnya pekerjaan sebagai apa, Pak? Wira swasta. Masih swasta ya, Pak ya. Untuk agama apa, Pak? Islam. Islam ya, Pak ya. Bapak kalau boleh tahu sukunya asli mana, Pak? Jawa. Suku Jawa ya, Pak ya, Pak. Baik, Bapak sebelumnya untuk status Bapak apakah sebelumnya sudah menikah? Belum ya? Belum menikah ya, Pak ya. Baik, Bapak saya izin menjelaskan terlebih dahulu. Jadi kita di sini akan melakukan pemeriksaan refleks meningen dan juga patologis dan juga maupun fisiologis yang pada tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan pada otot kaki lalu juga pada tangan dan juga menimbulkan gejala-gejala juga pada yang lainnya, Pak. Semua apakah Bapak bersedia, Pak? Bersedia, Pak ya. Tapi Bapak sebelum memulai pemeriksaan, saya di sini izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu, Pak ya. Lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan cuci tangan dengan menurut 6 langkah menurut WHO. Baik, lalu selanjutnya setelah kita cuci tangan, kita bisa minta pasien untuk berbaring kepada meja pemeriksaan. Baik, Bapak selanjutnya Bapak boleh berbaring ya, Pak, meja pemeriksaan. Boleh, Pak, lalu stopin juga, Pak. Kita pastikan pasien sudah berada di atas meja pemeriksaan tanpa menggunakan bantal. Lalu juga kita pastikan pasien ini tidak mengalami cedera ataupun fraktur pada bagian vertebra cervical pada pasien. Lalu selanjutnya kita pemeriksa bisa melakukan gerakan fleksi pada bagian kaki pasien, melakukan gerakan mengangkat pada bagian kaki pasien. Lalu selanjutnya kita amati dan juga adanya respon pada gangguan pergelangan pada kaki pasien. Lalu selanjutnya kita juga bisa lakukan pada ekstremitas kaki sebelahnya atau yang lainnya. Kita juga bisa mengangkat kaki pasien. Lalu selanjutnya kita amati pergelangan kaki pada pasien. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan Burski yang kedua, yang mana pemeriksaan di sini bisa melakukan mengangkat kaki pasien ini secara 90 derajat. Ditekukan, Pak, boleh. Lalu selanjutnya kita juga bisa lepaskan secara perlahan terhadap sendi otot. Lalu juga selanjutnya kita bisa mengecek pada bagian ekstremitas kaki yang lain juga. Kita lakukan secara 90 derajat. Kita lakukan ekstensi secara perlahan. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan Burdinsky yang ketiga. Lalu setelah kita lakukan pemeriksaan Burdinsky yang ketiga, kita bisa lakukan pemeriksaan Burdinsky yang keempat pada area subarachnoid. Baik, lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan pemeriksaan. Pertama kita bisa mengangkat kaki pada pasien dengan cara tegak. Kita bisa lihat apakah pasien ini merasa kesakitan atau tidak ada merasakan rasa sakit. Lalu selanjutnya juga kita bisa cek pada bagian ekstremitas yang lain. Kita bisa cek juga apakah pasien merasakan kaki yang sakit atau tidak. Bapak sakit gak, Pak? Sedangkan tidak ya, Pak ya. Baik, lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan proses Christian sign, yang mana di sini kita bisa lakukan pemeriksaan tersebut dengan cara menepuk pada kaki pasien secara 90 derajat. Lalu selanjutnya kita ekstensikan secara perlahan. Terus selanjutnya juga kita bisa lakukan pada ekstremitas yang sebelahnya. Kita lakukan juga sama 90 derajat. Lalu kita ekstensikan terhadap sendi ototnya secara perlahan. Oke. Baik, lalu selanjutnya kita di sini akan melakukan
pemeriksaan refleks fisiologis. Yang pertama, kita di sini bisa melakukan refleks fisiologis pada bicep pasien terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita bisa melakukan refleks pada bagian sebelahnya juga. Baik, lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan pengecekan refleks pada bagian tricep pada pasien. Jadi Bapak boleh duduk dulu sebentar Pak. Terus selanjutnya juga kita bisa lakukan pengecekan refleks pada bagian bicep. Boleh diluruskan Pak. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan tricep pada pasien juga. Baik, lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan brachioradialis pada pasien. Lalu selanjutnya juga kita bisa lakukan pemeriksaan refleks pada bagian patella pada pasien. Kita boleh lanjut lagi Pak. Mau dilemaskan ya Pak ya. Baik, lalu selanjutnya kita bisa lakukan pengecekan juga pada refleks pada bagian tendon pada pasien. Baik, Bapak boleh tidur lagi Pak, tidur lagi. Lalu selanjutnya kita bisa mengecek bagian superficial atau abdominal pada pasien. Baik, lalu selanjutnya untuk pemeriksaan refleks fisiologis sudah, lalu selanjutnya kita lakukan pemeriksaan refleks patologis. Yang pertama di sini kita akan mengecek refleks patologis Babinski terlebih dahulu, yang mana untuk pemeriksaan refleks Babinski kita bisa mengecek pada bagian sendi pada kaki pasien dengan cara kita menggoreskan dengan bagian benda tumpul pada bagian telapak kaki pasien. Lalu selanjutnya kita bisa amati respon pada pergerakan kaki pasien. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan pengecekan pada bagian ekstremitas yang sebelah kiri pada pasien juga. Lalu selanjutnya kita di sini bisa melakukan pemeriksaan cadok, yang mana kita bisa lakukan pemeriksaan ini dengan cara menggunakan benda tumpul juga. Lalu selanjutnya kita goreskan pada bagian depan pada kaki pada pasien. Lalu selanjutnya kita amati juga respon pada pergerakan pada kaki pasien. Baik, lalu selanjutnya di sini kita akan melakukan pengecekan refleks dari Oppenheim, yang mana di sini kita bisa mengecek lalu selanjutnya kita bisa lakukan pengecekan refleks Gordon dengan cara Bapak boleh kita bisa menekan betis atau muskula pada pasien. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan refleks cover. Bapak izin kita amati dan juga respon pergerakan dari pasien. Lalu selanjutnya kita juga bisa lakukan pemeriksaan refleks Rossolimo. Kita amati juga apakah terdapat pergerakan pada pasien atau tidak. Lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan Mendel-Bohtreau. Lalu selanjutnya kita lakukan pada ekstremitas yang sebelahnya juga. Baik, lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan refleks Huffman-Trommer, di mana kita bisa mengecek dari tangan pada pasien. Bapak izin apa ya? Baik, lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan refleks patologis pada pasien, itu dengan palmo mental.
Lalu selanjutnya kita bisa lakukan pemeriksaan refleks patologis juga, yaitu berupa SNOT. Lalu selanjutnya kita juga bisa lakukan pemeriksaan refleks patologis, Graves atau Genggam. Itu untuk pemeriksaan refleks fisiologis dan maupun patologis sudah selesai Pak. Bapak boleh silakan kembali duduk lagi Pak. Ya, dok. Nanti Bapak saya izin konfirmasi terlebih dahulu ya Pak ya. Jadi Bapak dengan nomor pemain di 12345 ya Pak ya. Untuk tanggal pemeriksaan juga pada tanggal 22 November ya Pak ya. Untuk nama pemeriksa Bapak Rizal Pak ya, benar ya Pak ya. Tapi Bapak saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu Pak. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan, untuk refleks dari kekuatan otot pada kaki Bapak ini semuanya normal Pak. Mungkin cukup sekian Pak yang dapat saya dapat sampaikan Pak. Kurang lebihnya mohon maaf Pak apabila terdapat kesalahan kata yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya